Viral balap liar tutup jalan, polisi buru pelaku. Tawuran jelang sahur, remaja kehilangan 3 jari tangan. Todongkan senpi rakitan di permukiman, 2 pemuda ditangkap. Lerai bentrok, Kapolres Tual terkena panah. Halo pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara. Bersama saya Selis Regar selama 1 jam ke depan. Ini dia catatan kriminal selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana sekelompok pemuda di Garut, Jawa Barat mendadak viral setelah nekat ugal-ugalan menggelar balap liar dengan menutup 2 jalur utama kawasan Ibrahim Aji Garut. Polisi kini tengah memburu pelaku balap liar dan gencar melakukan patroli. Beginilah perilaku sekelompok oknum pemuda asal Garut, Jawa Barat pada siang hari di bulan puasa. Mereka gagah-gagahan menutup 2 jalan utama Ibrahim Aji hanya untuk menggelar balap liar. Selain balap liar sepeda motor, di sisi jalan lain mereka juga menggelar balap mobil dan dianggap membahayakan pengendara lain dan mengganggu ketertiban umum. Aparat kepolisian Polres Garut yang mendapatkan informasi melakukan pemeriksaan di lokasi. Namun saat polisi tiba, kondisi jalan sudah lengang. Diduga para pelaku balap liar telah bubar. Melaksanakan patroli tepatnya di Jalan Ibrahim Aji ini guna mengantisipasi yang akan melaksanakan trek-trekan maupun balap liar. Kini para pemuda tersebut menjadi orang yang paling dicari polisi. Para pembuat onar dianggap telah mengganggu ketertiban dengan cara menutup jalan umum tanpa izin demi bisa menggelar balap liar. Patroli pun gencar dilakukan guna mengantisipasi kejadian balap liar. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. 2 kelompok remaja diduga terlibat tawuran saat menjelang waktu sahur di Kampung Panayagan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten. Akibatnya 1 dari 2 korban yang terluka kehilangan 3 jari tangannya akibat sabetan senjata tajam. Tawuran terjadi di Kampung Panayagan, Desa Bandung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten, pada Rabu pukul 2 dini hari. 2 kelompok remaja yang seharusnya bersiap menyambut sahur justru terlibat aksi tawuran menggunakan senjata tajam. 2 remaja menjadi korban kebrutalan dalam peristiwa ini, yakni Aldo, 15 tahun, seorang pelajar SMA yang mengalami 3 jari tangan putus terkena sabetan celurit. Sedangkan Adam, 14 tahun, pelajar SMP, mengalami luka robek pada bagian punggung. 2 korban dievakuasi ke Puskesmas Bandung guna mendapatkan penanganan medis intensif. Pasca kejadian, personel kepolisian bergerak dan berhasil mengamankan 4 orang remaja asal Kecamatan Bandung dan Pamarayan yang diduga kuat terlibat dalam aksi ini. Selain para remaja, polisi juga menyita 1 unit sepeda motor metik serta 11 senjata tajam jenis celurit yang diduga digunakan untuk melukai korban. Saat ini unit PPA Satreskrim Polres Serang masih melakukan pengejaran terhadap pelaku utama yang membawa sajam. Telah mengamankan 4 orang yang diduga telah melakukan aksi tawuran di daerah wilayah hukum Pamarayan. Peran mereka kami baru menduga, jadi kita belum bisa memberikan keterangan yang lebih dalam lagi. Ini masih kita proses penyelidikan. Kalau korban sendiri yang sementara kami lihat ada yang luka di bagian belakang punggung dan yang 1 putus di 3 jari tangannya. Untuk anak-anak yang ada di luar sana, saya mengedukasi atau memberikan saran terhadap orang tua agar memberikan perhatian khusus terhadap anaknya di bulan suci Ramadan ini. Karena di bulan suci Ramadan ini seharusnya kita lebih beristiqomah. Polisi mengimbau keras kepada para orang tua agar lebih ketat mengawasi anak-anaknya, terutama pada malam hari guna mencegah terulangnya aksi serupa di bulan suci Ramadan. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, 2 pemuda di Kota Metro Lampung diamankan warga usai beraksi bak koboi mengacukan senjata api sambil menyusuri gang. Meski sempat melawan saat diamankan, kedua pelaku akhirnya berhasil ditangkap dan diserahkan ke polisi. Warga Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Lampung, menggeruduk tempat kos yang diduga menjadi persembunyian 2 pemuda yang meresahkan.
Kedua pemuda yang diketahui berinisial LF dan AD menghebohkan warga dengan beraksi bak koboi menodongkan senjata api sambil berkeliling gang. Beruntung, petugas segera datang ke lokasi dan mengamankan kedua pemuda dari amuk massa. Berikut barang bukti berupa satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver serta 3 butir amunisi. Kepada petugas, keduanya mengaku senjata api ini diperoleh dari seseorang di wilayah Kabupaten Mesuji, Lampung. Senjata dibeli dengan harga Rp500.000 dengan dalih menjaga diri. Dari mana? Dari hiburan malam di Mesuji. Berapa belinya? 500. 500 amunisinya beli dari Langsung ada amunisi lah. udah pernah dipakai? Belum. Pernah. Tujuannya apa sih? Buat jaga-jaga aja bang. Nyesel nggak? Akibat masalah ini. Kesel bang. Kenapa waktu itu sampai bawa diri dan warga? Kita takut pak dikejar sama parang. Tapi ya, nembak. Nggak ada. Kedua tersangka yang kita amankan, inisial L dan inisial A. Untuk barang bukti yang diamankan yaitu senpi rakitan sejenis model revolver dengan 3 peluru di situ. Perbuatannya sendiri berupa modus pengancaman, tentunya dengan menggunakan senjata api tersebut. Atas perbuatannya, kedua tersangka bakal dijerat pasal kepemilikan senjata api tanpa izin dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Dari Metro, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Dari Kapolres Tual AKBP Wansides Asmoro terkena anak panah saat berupaya melerai bentrok 2 kelompok warga di Viditan. Kapolres tertancap anak panah pada kaki kirinya dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kapolres Tual AKBP Wansides Asmoro mengalami luka di bagian kaki kiri setelah terkena anak panah saat melerai bentrok antar warga di Viditan Selasa 24 Februari 2026 sore. Peristiwa terjadi saat Kapolres bersama personel Polres Tual turun langsung ke lokasi untuk memisahkan 2 kelompok warga yang terlibat aksi saling serang di jalan utama. Di tengah upaya penenangan dan pengendalian situasi, anak panah mengenai kaki kiri Kapolres. Kapolres segera dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Karel Satsui Tubun untuk mendapatkan penanganan medis. Selain Kapolres, sejumlah warga juga mengalami luka akibat terkena panah dan lemparan batu. Bentrok yang melibatkan warga Kampung Baru dan Kampung Lama ini diduga berawal dari persoalan lama antar kelompok. Aparat keamanan berhasil mengendalikan situasi dan menjaga sejumlah titik rawan sebagai upaya mencegah bentrokan susulan. Masyarakat diimbau agar menahan diri dan menjaga kondisivitas terlebih di bulan Ramadan. Dari Tual, Maluku, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi penarikan paksa kendaraan berujung kekerasan terjadi di Kabupaten Tangerang pada Senin sore 23 Februari 2026. Seorang nasabah menjadi korban penusukan yang diduga dilakukan oleh oknum debt collector. Korban mengalami luka tusuk di bagian perut dan punggung dan harus dilarikan ke rumah sakit. Seorang nasabah kredit mobil Bastian Sori menjadi korban penusukan yang diduga dilakukan oknum debt collector di Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin 23 Februari 2026. Korban mengalami luka tusuk di bagian perut dan punggungnya sehingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat guna perawatan medis. Penusukan ini berawal saat sejumlah debt collector mendatangi korban untuk menarik 1 unit mobil dan juga diklaim menunggak cicilan. Namun proses penarikan kendaraan ini diduga tidak dilakukan sesuai prosedur hingga memicu adu mulut yang berujung penusukan. Petugas kepolisian Polsek Kelapa II yang menerima laporan mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Semalam kami berikut dengan Bapak Kapolres juga sudah ke lapangan, ke TKP, kemudian ke rumah sakit untuk mendatangi menengok korbannya. Lalu kami juga menggali keterangan dari saksi yang ada di TKP. Kemudian menggali keterangan dari keluarga korban bahwa kasus ini memang menjadi perhatian kita untuk tetap kita ungkap agar menjadi terang benderang untuk kasus yang sedang kami tangani ini. Pak, izin Pak, untuk korban Pak ya, itu mengalami luka di mana sih Pak, dan dugaannya akibat apa Pak? Korban itu luka di perut dan di punggung. Pak, mungkin kronologis katanya Pak bisa ceritakan Pak sebentar Pak? Jadi awalnya itu ada 3 diduga oknum dari debt collector
debt collector yang datang ke kediaman dari korban. Jadi akan menarik kendaraan korban, tapi karena cekcok akhirnya terjadi hal-hal yang di luar dari kendali. Usai kejadian, para pelaku melarikan diri dan hingga kini petugas gabungan masih terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku dan juga akan menindak tegas setiap bentuk kekerasan yang terjadi dalam proses penarikan kendaraan. Polisi terus mengembangkan penyelidikan untuk menangkap seluruh pelaku yang juga terlibat. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan berhasil gagalkan transaksi jual bayi yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Pelaku ditangkap saat hendak menyerahkan bayi berusia 6 hari di salah satu rumah sakit di Palembang dengan nilai transaksi mencapai 52 juta rupiah. Subdit PPA dan PPO Polda Sumatera Selatan membongkar praktik perdagangan anak yang diunggah melalui media sosial Facebook. Penyergapan dilakukan di Rumah Sakit Ar-Rasyid Palembang saat proses serah terima bayi tengah berlangsung pada Minggu pagi. Berdalih faktor ekonomi, pelaku tega menawarkan darah dagingnya sendiri kepada calon pembeli seharga 52 juta rupiah. Pengungkapan berawal saat patroli siber menemukan unggahan mencurigakan pelaku. Jadi di sini berawal dari terduga pelaku ini, inisial HA ini memposting di Facebook. Ini dengan tulisan seperti ini, menawarkan dengan ada nomor yang bisa dihubungi. Kemudian dari informan kami menghubungi nomor yang tertera di dalam Facebook tersebut. Kemudian dari informan ini berkomunikasi dengan pelaku, kemudian sempat putus komunikasi. Kemudian pelaku ini menghubungi dengan nomor yang berbeda. Menghubungi dengan nomor yang berbeda, kemudian juga terjadi tawar-menawar di situ. Ya, di dalam chat ini ada semua bukti chat pelaku dengan informan kita. Kemudian dari pelaku ini meminta sejumlah uang sebesar 52 juta untuk harga dari bayi tersebut. Polisi menyita barang bukti berupa uang tunai, surat penyataan adopsi ilegal, serta rekaman CCTV rumah sakit. Saat ini sang bayi dalam perlindungan Polda Sumsel dan pelaku diamankan di Polda Sumsel. Atas perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Tim Jatantras Polres Goa, Sulawesi Selatan menggerebek markas sindikat pencurian motor lintas kabupaten. 4 orang pelaku berhasil diringkus, berikut barang bukti puluhan sepeda motor hasil curian yang hendak dijual ke luar daerah. Inilah detik-detik penggerebekan markas sindikat curanmor di Kelurahan Tamarunang, Kabupaten Goa. Sejumlah pelaku nekat kabur hingga terjadi aksi kejar-kejaran dengan petugas. Meski berusaha melawan dan melarikan diri, polisi berhasil meringkus 4 orang pelaku berinisial AB, SU, RA, dan AN. Dari penangkapan ini, petugas menyita 23 unit motor dan 1 unit mobil yang digunakan untuk mengangkut hasil curian. Komplotan ini mengincar sepeda motor yang tidak terkunci stang di puluhan lokasi wilayah Goa dan Makassar. Hasil kejahatan dijual kepada penadah dengan harga 2 hingga 7 juta rupiah, kemudian hasilnya digunakan untuk membeli narkoba. Pada hari ini berhasil mengamankan. Total yang diamankan adalah 7 terduga pelaku kaitan dengan pencurian kendaraan bermotor. Dari 7 terduga pelaku dapat kami sampaikan bahwa statusnya adalah 4 orang sebagai pelaku utama, pemetik daripada kendaraan bermotor, yang mana dari 4 orang tersebut salah satunya merupakan residivis. Dan dapat kami sampaikan 3 orang selanjutnya sebagai penadah dari kendaraan bermotor. Total barang bukti yang berhasil kami amankan dapat kita lihat bersama di sini, totalnya ada 23 kendaraan roda 2 dengan berbagai macam merek. Saat ini keempat pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di unit Reskrim Polres Goa. Para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal, di mana pelaku curanmor tertangkap tangan lantaran tak berhasil hidupkan mesin sepeda motor curian di kawasan Cimanggis, Kota Depok. Pelaku yang beraksi seorang diri langsung digelandang petugas ke Polsek Cimanggis. Inilah detik-detik saat pelaku curanmor ditangkap korbannya dan langsung diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Cimanggis. Menurut korban, aksi percobaan pencurian ini terjadi saat dirinya baru saja pulang kerja dan memarkirkan motornya di depan rumah. Namun tak berselang lama terdengar suara sepeda motor miliknya sedang dihidupkan seseorang dan tak berhasil. Korban kemudian keluar rumah dan mendapati sepeda motornya berubah arah. Tanpa pikir panjang, korban langsung menangkap pelaku dan langsung menyerahkannya ke pihak kepolisian. Saat dilakukan pemeriksaan di Polsek Cimanggis, istri pelaku sempat mengakui suaminya kerap melakukan aksi pencurian hingga pembegalan. Posisi kan motor kan baru pulang kerja. Dan kebetulan madep ke arah rumah ya kan. Posisi saya lagi di kamar. Kemudian motor ada yang nyalain tuh, ada yang starter. Karena ini motor susah nyala kebetulan. Langsung saya ke depan tuh, saya cek siapa yang nyalain. Ternyata itulah malingnya tuh, sudah posisi motor udah madep ke depan. Kunci motor pun kontaknya sudah on gitu. Nah, maling sudah di posisi motor. Langsung saya kejar tuh maling. Dia pun nggak lari karena ragu tuh dia. Nggak bang, saya nggak maling bang. Saya cuma muterin doang. Nggak mungkin dong kalau muterin doang sampai kontak di on. Udah di starter juga sama maling. Udah di starter nggak nyala-nyala. Udah, makanya dia pergi tuh langsung. Itu juga dia nggak cobaan buat maling motor juga. Dia bawa tas lempang. Itu tas lempang juga udah ambil di dalam rumah. Itu kalau tas lempang udah di dalam rumah, dia udah masuk berarti ke dalam rumah. Itu tas punya siapa? Tas punya ini keluarga ini. Itu posisi tas di dalam rumah tuh. Habis dia udah ambil tas, baru dia tuh percobaan buat ngambil motor. Kalau motor gagal tuh dia. Pelaku merupakan warga sekitar yang tak jauh dari rumah korban. Kini kasusnya tengah ditangani Unit Reskrim Polsek Cimanggis, Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang spesialis jambret yang kerap meresahkan warga Kota Palembang berakhir di tangan polisi. Pelaku ditangkap petugas tanpa perlawanan di kediamannya beserta sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Alhamdulillah. Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang berhasil mengakhiri aksi jambret yang telah lama menjadi target operasi. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya, kawasan perumahan Gria Sumsel Sejahtera, Kecamatan 15 Ulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah beraksi di 23 TKP yang tersebar di wilayah Kota Palembang. Dalam setiap aksinya, pelaku menyasar pengendara maupun pejalan kaki yang lengah menggunakan ponsel genggam. Polisi juga menyita 1 unit ponsel hasil jambretan serta sepeda motor yang digunakan untuk beraksi. Pelaku diduga merupakan pemain tunggal yang sangat hafal dengan rute pelarian di sudut-sudut kota. Benar, kami Polsek Seberang 1 telah berhasil mengamankan 1 orang pelaku berinisial L di rumahnya. Jadi begitu kami mendapat informasi untuk pelaku ada di rumah, langsung kami berikan untuk Kanit Osnal dan Mata Osnal setelah beberapa panit untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku. Setelah sampai di TKP, benar pelaku ada di rumah dan kita amankan dan kita bawa ke Polsek Seberang. Setelah kita interogasi, pelaku sudah melakukan untuk wilayah Seberang 1 7 TKP, sedangkan untuk wilayah yang lain ada 16 TKP, jadi ada 23 TKP untuk di Kota Palembang. Modus daripada pelaku dia memepet korban, kemudian langsung menjamret daripada barang yang berharga milik korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Seberang Ulu 1. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Tim TKP 308 Polres Lampung Tengah berhasil menangkap seorang pelaku pencurian dengan pemberantasan spesialis bobol rumah.
Dalam penangkapan ini, pelaku yang merupakan residivis sempat kabur dan nekat melompat ke jurang di ruas tol Terbanggi Besar. Inilah detik-detik penangkapan buron pencurian dengan pemberatan oleh tim TK 308 Polres Lampung Tengah, Lampung. Pelaku berinisial RD alias Labai yang merupakan seorang residivis berusaha melarikan diri saat akan ditangkap, bahkan nekat terjun ke jurang di sekitar ruas tol Terbanggi Besar. Kejar-kejaran sempat terjadi, namun petugas akhirnya berhasil mengamankan pelaku. Situasi juga sempat memanas saat istri pelaku mencoba menghalangi proses penangkapan. Menurut polisi, RD merupakan warga kecamatan Terbanggi Besar yang terlibat dalam sindikat kasus pembobolan rumah di 5 tempat kejadian perkara di wilayah Lampung bersama 2 pelaku lain yang masih buron. Pelaku mengaku hasil kejahatan digunakan untuk membeli minuman keras, bermain judi online, dan memenuhi kebutuhan hidup. Satuan Reskrim Polres Lampung Tengah berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan. Tersangka yang kami amankan berjumlah 1 orang dari total 3 tersangka, di mana 2 masih dalam pencarian. Hasil penyelidikan mengungkapkan pelaku yang kami amankan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di 5 tempat kejadian perkara. 2 di Lampung Tengah, 1 di Lampung Utara, dan 2 di Metro. Tersangka melakukan pencurian dengan alasan untuk membeli minuman keras, judi online, dan kebutuhan sehari-hari. Untuk modus yang dilakukan oleh para pelaku dengan merusak jendela rumah korban. Setelah jendela dirusak, pelaku memasuki rumah dan mengambil barang-barang berharga milik korban. Pelaku ini termasuk sindikat karena dilakukan oleh 3 orang, di mana TKP-nya lebih dari 1 kabupaten. Mereka termasuk pencuri lintas kabupaten. Saat ini, polisi masih memburu 2 rekan pelaku yang telah ditetapkan sebagai DPO. Sementara pelaku RD bakal dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. Dari Lampung Tengah, Lampung, jurnalis Info TV, laporkan. Sementara itu, seorang pria terekam CCTV saat diduga melakukan aksi penipuan hingga jutaan rupiah di sejumlah lokasi berbeda di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku berpura-pura mengantarkan pesanan dan meminta uang tebusan hingga 1,4 juta rupiah. Aksi ini pun meresahkan masyarakat Goa. Rekaman kamera pengawas atau CCTV yang viral di media sosial ini memperlihatkan aksi seorang pria saat menyasar salah satu gerai laundry di perumahan Citra Garden, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Berdalih mengantarkan paket pesanan pemilik laundry, ia pun meminta uang pembayaran sebesar Rp1.470.000 kepada karyawan yang berjaga. Lantaran hanya memiliki uang Rp300.000 di laci kasir, karyawan ini pun menyerahkannya kepada pelaku. Korban baru menyadari telah tertipu setelah mengonfirmasi pemilik laundry yang mengaku tidak pernah memesan barang apapun. Tak hanya di gerai laundry, di hari yang sama pelaku diduga juga menyasar sebuah counter pulsa dengan modus serupa. Di lokasi ini pelaku berhasil menggasak uang tunai sebesar Rp1.500.000. Dalam sepekan terakhir, pelaku diketahui sudah beraksi di 4 lokasi berbeda. Aparat Satreskrim Polsek Somba Opu yang tengah melakukan penyelidikan menduga pelaku merupakan spesialis penipuan lintas wilayah. Identitas pelaku kini telah dikantongi berdasarkan hasil analisis rekaman CCTV. Warga diimbau untuk lebih waspada terhadap kurir paket yang meminta sejumlah uang, terutama jika tidak merasa melakukan pemesanan secara tunai atau COD. Jadi pertamanya pegawaiku yang melayani ini penipu, dia menelpon ke saya, bilang, "Ibu pesan ada kita pesan barang, yang apa itu tempat laci, yang tidak, kenapa? Ini ada orang datang minta uang sama saya." Nah, bagaimana ceritanya dia jelaskanlah sama saya, bilang jadi dia jelaskan lagi dia minta uang ibu karena pesan uang laci, bukanlah laci 147 dikasihlah uang 147.000. Terus si penipu lagi bilang, bukan 1.470.000. Nah, tidak cukup diulang di sini. Tidak cukup bayar bu. Ya sudah, penipu bilang, uang yang ada di laci berapa di situ yang cukup, tapi sisanya ditransfer. Percayalah ini sama ini, percaya ini pegawaiku bilang dikasihlah. Tidak cukup, cuma 370, kebetulan uang besar 300.000, 350.
Yang kasih mau kasih aja uang 20, dia mau 10 kasih Kak. Jadi dikasih itu yang 370.000 itu. Yang dari awalnya minta 1.470.000. Seperti itu. Alasannya uang itu untuk apa itu? Pembelian barang. Pembelian barangnya itu tempat uang laci. Jadi ceritanya dia meminta uang dulu, nah terus dia ambil uang, nanti dia bawakan barangnya. Selain di tempat ini ada tempat lain yang kena tipu juga? Ya, jadi hari Senin tanggal 9 itu dia ke sini laundry Citra Garden. Hari Selasa saya dapat informasi juga itu dia datang ke counternya Om. Pas saya lihat mukanya sama, pelaku yang sama. Dia berhasil dapat di situ juga uang. Berapa dia? Dia dapatnya 1.500.000 di BRI Lini itu. Sabu dengan pasti resah karena pertama pegawai sudah merasa ketakutan setiap terima customer. Pasti kita, apalagi terutama laki-laki, kalau terima pasti merasa deg-degan, bentar seperti itu. Mendatangi salah satu laundry yang ada di Citra Garden dengan berpura-pura pemilik laundry tersebut saat satu laci terbawa. Namun karyawan dari laundry tersebut tidak memiliki uang sejumlah itu, sehingga terduga pelaku menyampaikan bahwa uang yang ada saja di situ. Pelakunya beraksi di berapa TKP ini, Bang? Jadi ada pun informasi yang sementara kami pelajari, ada beberapa TKP termasuk titik-titik di Kabupaten Goa, Makassar, dan sekitarnya. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan pemberian hukuman seberat-beratnya kepada oknum Brimobribda MS yang diduga menganiaya seorang pelajar di Maluku hingga tewas. Kapolri menegaskan proses hukum akan dilakukan secara tegas, tuntas, dan transparan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Ia memastikan oknum Brimob yang diduga melakukan penganiayaan hingga menyebabkan seorang pelajar di Maluku meninggal dunia akan diproses secara pidana dan kode etik. Kapolri juga telah memerintahkan Kapolda Maluku dan Kadif Propam untuk mengusut tuntas perkara tersebut serta memberikan hukuman seberat-beratnya. Menurutnya, penindakan tegas dilakukan untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga. Kapolri juga menekankan proses penanganan perkara harus dilakukan secara terbuka dan transparan kepada publik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Usai bangunkan sahur, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Cepete, Cilandak, Jakarta Selatan. Aksi tawuran berhasil dibubarkan aparat kepolisian. Masyarakat pun diimbau agar membangunkan sahur sebaiknya dilakukan melalui pengeras suara di masjid atau musola. Dua kelompok remaja ini terlibat tawuran di Jalan Cipete Raya, Cepete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Kedua kelompok saling serang dengan menggunakan kayu, batu, dan cairan yang diduga sebagai air keras. Keributan 2 kelompok remaja ini diduga dipicu dari saling ejek saat kedua kelompok remaja berpapasan saat melaksanakan kegiatan membangunkan sahur. Meski tak ada yang ditangkap, namun aksi tawuran kedua kelompok remaja ini berhasil dibubarkan tim presisi Polres Jakarta Selatan. Sebagai langkah mitigasi agar tak terjadi kejadian serupa, polisi mengimbau agar para orang tua memperketat dalam memantau kegiatan anaknya di saat malam. Polisi juga mengimbau agar warga melaksanakan kegiatan membangunkan sahur melalui pengeras suara di masjid atau musola. Ini mungkin kan karena dipicu dari kegiatan yang memang pada pagi itu mereka ingin membangunkan warga untuk sahur, ya. Jadi karena ini ada 2 kelompok bertemu di sana sehingga saling ejek. Dan karena mungkin ada ketersinggungan, akhirnya terjadilah di sana keributan. Nah, pada waktu itu kita setelah mendapatkan laporan, anggota kita presisi maupun dari Polsek dan Polres segera untuk menghalau dan membubarkan. Selain itu, polisi juga akan memperketat kegiatan patroli terutama pada malam hari dan pada jam rawan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Guna menciptakan kondisi aman dan nyaman selama bulan suci Ramadan, Satuan Reserse Kriminal Polresta Serang Kota menggelar operasi penyakit masyarakat atau PEKAT. Hasilnya petugas menyita puluhan botol minuman keras berbagai merek dan mengamankan 3 pasangan bukan suami istri dari sejumlah penginapan. Satuan Reserse Kriminal Polresta Serang Kota menggelar razia besar-besaran dengan menyasar sejumlah titik rawan gangguan Kaptimas pada Senin 23 Februari 2026 malam. Dalam operasi ini, petugas mendapati puluhan botol minuman keras berbagai merek yang masih dijual bebas di sejumlah toko kelontong. Tak hanya miras, petugas juga menyisir sejumlah penginapan dan hotel melati di wilayah Kota Serang. Hasilnya 3 pasangan sejoli yang bukan suami istri terjaring razia saat berada di dalam kamar. Kanit Jatanras Polresta Serang Kota, Ibtu Anggawardana mengatakan, operasi pekat ini difokuskan pada pemberantasan peredaran miras, prostitusi online, hingga peredaran petasan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kekhusyukan ibadah masyarakat di bulan Ramadan. Malam hari ini, Polresta Serang Kota melaksanakan kegiatan operasi pekat dengan menyasar dan mengamankan puluhan minuman keras. Kemudian setelah itu kita menyasar ke beberapa tempat penginapan dan diantaranya kita menemukan pasangan perempuan dan laki-laki yang bukan berstatus suami istri. Setelah kita amankan minuman keras dan 3 pasang perempuan dan laki-laki itu kita amankan ke Polresta Serang Kota. Bang, kegiatan ini akan berlangsung sampai kapan? Baik, untuk kegiatan operasi pekat ini dimulai dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 25 Februari 2026. Untuk kegiatan operasi pekat ini yaitu yang pertama adalah peredaran minuman keras, kemudian prostitusi, kemudian ada petasan maupun kembang api untuk penyakit masyarakat yang ada di wilayah hukum Polresta Serang Kota. Seluruh barang bukti miras serta 3 pasangan tersebut langsung dibawa ke Mapolresta Serang Kota untuk didata dan dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun operasi serupa akan terus dilakukan secara rutin hingga 25 Februari mendatang. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang supir truk ditemukan tewas di kabin truk Fuso. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Warga Kampung Patrol, Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat digegerkan dengan ditemukannya seorang sopir truk Fuso dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Korban ditemukan meninggal dunia di dalam kabin kendaraannya yang terparkir di bahu Jalan Raya Cikajang, Cisurupan. Korban diketahui bernama Ira, lelaki berusia 45 tahun, seorang supir warga Kampung Bangkewong, Desa Cike, Kecamatan Bungbulang, Garut. Polisi melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi termasuk warga korban. Saksi mata mengatakan sebelum ditemukan meninggal dunia, korban sempat menghubungi rekannya sesama supir dan mengeluhkan kondisi badan yang kurang enak. Tak mengaku sempat terjatuh hingga mengalami luka lecet di bagian pelipis. Korban menyampaikan akan beristirahat di pinggir jalan, namun setelah itu korban tidak lagi dapat dihubungi. Saat dicek, terlihat truk yang dikemudikan korban terparkir di pinggir jalan dalam keadaan pintu kabin terkunci, namun kaca jendela terbuka. Setelah pintu berhasil dibuka, korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia dengan posisi telungkup di bangku belakang supir. Baik, mohon izin menyampaikan, benar bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2026 sekitar jam 9.30 tempatnya di Jalan Raya Cikajang Cisurupan, tepatnya di Kampung Patrol, Desa Cidatar Cisurupan. Benar telah ditemukan seorang laki-laki telah dalam keadaan meninggal dunia di dalam kendaraan truk yang mengangkut material. Setelah kita cek dengan piket di sini termasuk identifikasi Polres Garut, termasuk dari Dinas Puskesmas Kesehatan Kabupaten Garut di Kecamatan Cisurupan, telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap korban dan tidak ditemukan luka akibat bekas penganiayaan ataupun kekerasan benda tubuh lainnya. Dan dari pihak korban berkeberatan untuk dilakukan otopsi dan membuat surat pernyataan otopsi. Dan dari pihak korban juga menjelaskan bahwa korban sebetulnya bahwa pernah menderita penyakit semacam penyakit lambung. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan yang mengarah pada tindak pidana. Pihak keluarga korban pun menyatakan menerima kejadian ini sebagai musibah dan menolak untuk dilakukan visum maupun autopsi. Jenazah selanjutnya dibawa keluarga untuk dimakamkan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Kebakaran terjadi pada Senin 23 Februari 2026 siang. Api dengan cepat membesar dan melalap bangunan gudang yang berisi bahan mudah terbakar seperti thinner dan papan gipsum. Warga yang mengetahui kejadian ini berupaya memberikan pertolongan. Seorang penjaga gudang bernama Sumanto terjebak di dalam bangunan saat api mulai membesar. Korban mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Suwondo Kendal untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Feri ini diketahui melayani rute penyeberangan dari Desa Sebulu Ulu menuju Tenggarong. Berdasarkan informasi sementara, kapal mengalami insiden di tengah perjalanan sebelum akhirnya menepi dan tenggelam di perairan sekitar jalur penyeberangan. Dari rekaman video yang beredar, terlihat kapal mulai miring sebelum akhirnya karam. Di atas kapal terdapat satu unit truk di bagian belakang. Selain itu, di bagian tengah terdapat mobil pickup bermuatan sembako dan di bagian depan pickup lainnya pengangkut ayam hidup yang akan dibawa ke pasar. Camat Sebulu Edi Farudin membenarkan kejadian ini. Ia memastikan seluruh penumpang dalam kondisi selamat. Menurutnya, feri tersebut memang dikhususkan untuk mengangkut kendaraan roda 4. Warga sekitar disebut telah memberikan pertolongan awal sebelum aparat dan petugas dinas terkait tiba di lokasi. Evakuasi kendaraan direncanakan dilakukan setelah maghrib dengan menunggu peralatan dan bantuan teknis. Hingga saat ini, pihak berwenang masih melakukan pemantauan dan pendalaman untuk mengetahui penyebab pasti tenggelamnya kapal. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sejumlah pengemudi ojol dan pengendara roda 2 menghalangi jalan bus Transjakarta yang mengalami kecelakaan di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Bus jurusan Tanjung Priok Senayan yang melaju di koridor 10H itu diblokade hingga para penumpangnya terpaksa turun lantaran menabrak seorang pengemudi ojek online. Kecelakaan bermula saat bus Transjakarta yang syarat penumpang melaju dari halte Jembatan Merah menuju Juanda dengan melewati Jalan Gunung Sahari Raya. Saat di perempatan dengan lampu hijau yang baru menyala, bus kembali tancap gas, namun di arah kanan muncul pengemudi ojol yang akan menyeberang dengan kecepatan tinggi ke arah Mangga Besar. Akibatnya bus yang juga melaju kencang langsung menabrak korban hingga tubuh korban terpental dan sepeda motor korban terjepit di kolong bus. Sejumlah penumpang mengaku panik saat bus yang mereka tumpangi menabrak pengemudi ojol. Mereka pun terpaksa turun untuk melanjutkan perjalanan menggunakan moda transportasi lain. Tapi sempat shock nggak sih Mbak tadi pas kejadian itu? Sempat shock nggak sih tadi pas kejadian itu atau gimana? Sempat shock karena ternyata ada korban jiwa di bawah. Ya, tapi kalau kondisi seperti ini tetap harus tenang semuanya karena kita nggak bisa bela. Yang penting selamatin dulu korbannya, baru nanti belakangan investigasinya. Pengemudi bus mengungkapkan jika korban nekat menerobos lampu merah sehingga dirinya tak mampu menginjak rem secara mendadak. Ya, saya selepas dari halte Jembatan Merah, itu posisi lampu masih baru hijau dan posisi saya memang mau lurus itu posisi lampu masih hijau. Saya lihat itu motor ada yang masih udah menepi dan ada yang salah satu itu menyeberang, saya nggak bisa ngerem. Posisi mereka lampu merah. Berarti langsung nerobos ya? Iya, langsung menerobos lampu merah. Ini cuma pengendara cuma sendiri ya? Iya, saya sendiri. Pengendaranya? Iya, pengendara ojolnya sendiri. Kencangnya hantaman membuat korban terkapar bersimbah darah dengan luka parah di bagian kepala. Untuk mendapatkan pertolongan medis, korban yang telah dievakuasi langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara proses evakuasi motor korban sempat terkendala karena terjepit di kolong bus. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sekelompok pemuda di Garut, Jawa Barat mendadak viral setelah nekat ugal-ugalan menggelar balap liar dengan menutup 2 jalur utama kawasan Ibrahim Aji Garut. Polisi kini tengah memburu pelaku balap liar dan gencar lakukan patroli. Beginilah perilaku sekelompok oknum pemuda asal Garut, Jawa Barat pada siang hari di bulan puasa. Mereka gagah-gagahan menutup 2 jalan utama Ibrahim Aji hanya untuk menggelar balap liar. Selain balap liar sepeda motor, di sisi jalan lain mereka juga menggelar balap mobil dan dianggap membahayakan pengendara lain dan mengganggu ketertiban umum. Aparat kepolisian Polres Garut yang mendapatkan informasi melakukan pemeriksaan di lokasi. Namun saat polisi tiba, kondisi jalan sudah lengang. Diduga para pelaku balap liar telah bubar. Melaporkan
melaksanakan patroli tepatnya di Jalan Ibrahim Haji ini guna mengantisipasi yang akan melaksanakan trek-trekan maupun balap liar. Kini para pemuda tersebut menjadi orang yang paling dicari polisi. Para pembuat onar dianggap telah mengganggu ketertiban dengan cara menutup jalan umum tanpa izin demi bisa menggelar balap liar. Patroli pun gencar dilakukan guna mengantisipasi kejadian balap liar. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Dua kelompok remaja diduga terlibat tawuran saat menjelang waktu sahur di Kampung Panayagan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten. Akibatnya, satu dari dua korban yang terluka kehilangan 3 jari tangannya akibat sabetan senjata tajam. Tawuran terjadi di Kampung Panayagan, Desa Bandung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten, pada Rabu pukul 2 dini hari. Dua kelompok remaja yang seharusnya bersiap menyambut sahur justru terlibat aksi tawuran menggunakan senjata tajam. Dua remaja menjadi korban kebrutalan dalam peristiwa ini, yakni Aldo, 15 tahun, seorang pelajar SMA yang mengalami 3 jari tangan putus terkena sabetan celurit. Sedangkan Adam, 14 tahun, pelajar SMP, mengalami luka robek pada bagian punggung. Dua korban dievakuasi ke Puskesmas Bandung guna mendapatkan penanganan medis intensif. Pasca kejadian, personel kepolisian bergerak dan berhasil mengamankan 4 orang remaja asal Kecamatan Bandung dan Pamarayan yang diduga kuat terlibat dalam aksi ini. Selain para remaja, polisi juga menyita 1 unit sepeda motor matic serta 11 senjata tajam jenis celurit yang diduga digunakan untuk melukai korban. Saat ini unit PPA Satreskrim Polres Serang masih melakukan pengejaran terhadap pelaku utama yang membawa sajam. Telah mengamankan 4 orang yang diduga telah melakukan aksi tawuran di daerah wilayah hukum Pamarayan. Peran mereka kami baru menduga, jadi kita belum bisa memberikan keterangan yang lebih dalam lagi. Ini masih kita proses penyelidikan. Kalau korban sendiri yang sementara kami lihat ada yang luka di bagian belakang punggung dan yang satu putus di 3 jari tangannya. Untuk anak-anak yang ada di luar sana, saya mengedukasi atau memberikan saran terhadap orang tua agar memberikan perhatian khusus terhadap anaknya di bulan suci Ramadan ini, karena di bulan suci Ramadan ini seharusnya kita lebih beristiqomah. Polisi mengimbau keras kepada para orang tua agar lebih ketat mengawasi anak-anaknya, terutama pada malam hari guna mencegah terulangnya aksi serupa di bulan suci Ramadan. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, 2 pemuda di kota Metro Lampung diamankan warga usai beraksi bak koboi mengajukan senjata api sambil menyusuri gang. Meski sempat melawan saat diamankan, kedua pelaku akhirnya berhasil ditangkap dan diserahkan ke polisi. Warga Kecamatan Metro Utara, Kota Metro Lampung, menggeruduk tempat kos yang diduga menjadi persembunyian 2 pemuda yang meresahkan. Kedua pemuda yang diketahui berinisial LF dan AD menghebohkan warga dengan beraksi bak koboi menodongkan senjata api sambil berkeliling gang. Beruntung, petugas segera datang ke lokasi dan mengamankan kedua pemuda dari amuk massa. Berikut barang bukti berupa 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver serta 3 butir amunisi. Kepada petugas, keduanya mengaku senjata api ini diperoleh dari seseorang di wilayah Kabupaten Mesuji, Lampung. Senjata dibeli dengan harga Rp500.000 dengan dalih menjaga diri. Itu dari mana? Dari hiburan malam di Mesuji. Berapa belinya? 500. 500 amunisinya beli dari? Langsung ada amunisi lah. Udah pernah dipakai? Belum. Pernah. Tujuannya apa sih? Buat jaga-jaga aja bang. Nyesel nggak? Nyesel bang. Kenapa waktu itu sampai bawa diri keluarga? Kita takut pak dikejar sama parang. Tidak ada. Kedua tersangka yang kita amankan, inisial L dan inisial A. Untuk barang bukti yang diamankan yaitu senpi rakitan sejenis model revolver dengan 3 peluru di situ. Perbuatannya sendiri berupa modus pengancaman, tentunya dengan senjata api tersebut. Atas perbuatannya, kedua tersangka bakal dijerat pasal kepemilikan senjata api tanpa izin dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Dari Metro Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang spesialis jambret yang kerap meresahkan warga Kota Palembang berakhir di tangan polisi. Pelaku ditangkap petugas tanpa perlawanan di kediamannya beserta sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Alhamdulillah.
Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang berhasil mengakhiri aksi jambret yang telah lama menjadi target operasi. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya, kawasan perumahan Gria Sumsel Sejahtera, Kecamatan 15 Ulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah beraksi di 23 TKP yang tersebar di wilayah Kota Palembang. Dalam setiap aksinya, pelaku menyasar pengendara maupun pejalan kaki yang lengah menggunakan ponsel genggam. Polisi juga menyita 1 unit ponsel hasil jambretan serta sepeda motor yang digunakan untuk beraksi. Pelaku diduga merupakan pemain tunggal yang sangat hafal dengan rute pelarian di sudut-sudut kota. Benar, kami Polsek Seberang 1 telah berhasil mengamankan 1 orang pelaku berinisial L di rumahnya. Jadi begitu kami mendapat informasi untuk pelaku ada di rumah, langsung kami berikan untuk Kanit Osnal dan Mata Osnal setelah beberapa panit untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku. Setelah sampai di TKP, benar pelaku ada di rumah dan kita amankan dan kita bawa ke Polsek Seberang Ulu 1. Setelah kita interogasi, pelaku sudah melakukan untuk wilayah Seberang Ulu 1 7 TKP, sedangkan untuk wilayah yang lain ada 16 TKP, jadi ada 23 TKP untuk di Kota Palembang. Modus daripada pelaku dia memepet korban, kemudian langsung menjambret daripada barang yang berharga milik korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Seberang Ulu 1. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi penarikan paksa kendaraan berujung kekerasan terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin sore 23 Februari 2026. Seorang nasabah menjadi korban penusukan yang diduga dilakukan oleh oknum debt collector. Korban pun mengalami luka tusuk di bagian perut dan punggung dan harus dilarikan ke rumah sakit. Seorang nasabah kredit mobil Bastian Sori menjadi korban penusukan yang diduga dilakukan oknum debt collector di Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin 23 Februari 2026. Korban mengalami luka tusuk di bagian perut dan punggungnya sehingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat guna perawatan medis. Penusukan ini berawal saat sejumlah debt collector mendatangi korban untuk menarik 1 unit mobil yang juga diklaim menunggak cicilan. Namun proses penarikan kendaraan ini diduga tidak dilakukan sesuai prosedur hingga memicu adu mulut yang berujung penusukan. Petugas kepolisian Polsek Kelapa II yang menerima laporan mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Semalam kami berikut dengan Bapak Kapolres juga sudah ke lapangan, ke TKP, kemudian ke rumah sakit untuk mendatangi menengok korbannya. Lalu kami juga menggali keterangan dari saksi yang ada di TKP. Kemudian menggali keterangan dari keluarga korban bahwa kasus ini memang menjadi perhatian kita untuk tetap kita ungkap agar menjadi terang benderang untuk kasus yang sedang kami tangani ini. Pak, izin Pak, untuk korban Pak ya itu mengalami luka di mana Pak, dan dugaannya akibat apa Pak? Korban itu luka di perut dan di punggung. Pak, mungkin kronologis katanya Pak bisa ceritakan Pak sebentar Pak. Jadi awalnya itu ada 3 diduga oknum dari debt collector yang datang ke kediaman dari korban. Jadi akan menarik kendaraan korban, tapi karena cekcok akhirnya terjadi hal-hal yang di luar dari kendali. Usai kejadian, para pelaku melarikan diri dan hingga kini petugas gabungan masih terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku dan juga akan menindak tegas setiap bentuk kekerasan yang terjadi dalam proses penarikan kendaraan. Polisi terus mengembangkan penyelidikan untuk menangkap seluruh pelaku yang juga terlibat. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, penarikan kendaraan secara paksa oleh oknum debt collector masih kerap terjadi di sejumlah daerah. Intimidasi dan kekerasan yang membahayakan pun sesekali menimpa nasabah. Agar tetap aman dan tidak dirugikan, masyarakat perlu memahami hak serta prosedur resmi dalam proses penagihan atau penarikan. Dan berikut beberapa tips menghadapi penarikan kendaraan oleh debt collector. Tips yang pertama, pemirsa, tetap tenang dan jangan terprovokasi. Karena reaksi emosional dapat memicu konflik dan membahayakan keselamatan. Kedua, minta identitas resmi, surat tugas, dan dokumen fidusia yang terdaftar.
Pastikan nama dan perusahaan sesuai dengan data pembiayaan Anda. Ketiga, pastikan proses penarikan sesuai prosedur hukum. Apabila tidak dilengkapi dokumen resmi dan sah, nasabah berhak menolak penyerahan kendaraan. Tips yang keempat, jika didekati di jalan, arahkan ke tempat ramai atau kantor polisi terdekat. Hal ini untuk menghindari intimidasi dan tindakan kekerasan. Tips yang kelima, pemirsa, apabila terjadi kekerasan atau pengancaman, segera laporkan ke pihak berwenang dan minta perlindungan. Demikian tips aman menghadapi penarikan kendaraan secara paksa oleh oknum debt collector. Dengan memahami hak dan prosedur yang berlaku, masyarakat diharapkan bisa terlindungi dari tindakan yang merugikan. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Dan saya Selis Regar pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.